Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Strandana dengan NIM 130 2021 0286, kelas A6, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di video kali ini, saya akan memaparkan studi kasus berorientasi objek berskala kompleks untuk memenuhi tugas proyek 2, rekayasa perangkat lunak objek dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Selanjutnya, kita akan masuk ke materinya dari proyek 2 yang membahas tentang spesifikasi kebutuhan sesuai problem area yang telah dideskripsikan sebelumnya pada proyek 1 dalam bentuk domain data, pusdis data, dan pertap antarmuka. Yang pertama yaitu domain data dengan kelas diagram. Pada kelas diagram terdapat 5 kelas yaitu sistem, order, user, driver, dan review. Pada kelas sistem terdapat verifikasi GoPay dengan tipe data boolean, kemudian get harga awal tujuan dengan tipe data integer, kemudian broadcast order dengan tipe data void, kemudian user terdapat ID user dengan tipe data string, kemudian nama dengan tipe data string, kemudian nomor handphone dengan tipe data nama string, kemudian saldo GoPay dengan tipe nama string integer, kemudian set user terdapat ID user, nama, nomor HP, saldo GoPay. Kemudian ada get ID user, kemudian get nama, get nomor, get saldo GoPay, membuat order, top up GoPay, dan membuat review. Kemudian ada order. Dalam order terdapat ID order, ID user, awal, tujuan, jarak, durasi, dan harga. Kemudian terdapat juga ada set order. Dalam set order terdapat ID order, ID user, awal tujuan, jarak, durasi, dan harga. Kemudian ada get ID order, get ID user, get awal, get tujuan, get jarak, get durasi, dan get harga. Kemudian pada kelas driver terdapat ID driver, nama, nomor HP, saldo, dan income. Kemudian set driver, dalam set driver terdapat ID driver, nama, nomor HP, saldo, income. Terus terdapat juga get ID driver, get nama, get nomor HP, get saldo, income, kemudian konfirmasi order, dan terakhir ada withdraw saldo, income. Terus dalam kelas review terdapat ID review, ID user, ID driver, rating, review, set review, get get ID review, get rating, get ID user, dan get ID driver. Selanjutnya yaitu Bustis model dengan sequence diagram. Sequence diagram terdiri dari 4 objek, yaitu login, transaksi, driver, dan database. Pada tahap pertama, penumpang memasukkan username dan password. Selanjutnya, validasi data login ke database, di mana database akan mengkonfirmasi username penumpang. Selanjutnya, penginputan pilihan pesanan. Kemudian sistem akan mencari driver yang tersedia. Kemudian database akan memberitahukan pesanan ke driver, lalu driver akan mengkonfirmasikan pesanan tersebut. Kemudian setelah driver mengkonfirmasi pesanan, selanjutnya sistem akan mengirimkan atau mengkonfirmasikan pesanan kepada penumpang. Selanjutnya data akan disimpan ke database dan diupdate di database. Lalu database akan menampilkan data yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya ada business model dengan activity diagram. Pada activity diagram ini terdapat user dan driver. Pada user, sistem meminta user dan password. Kemudian user memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem memverifikasi username
dan password. Apabila username dan password tidak sesuai, maka sistem akan mengembalikan ke awal. Dan apabila username dan password sesuai, maka sistem meminta pilihan menu layanan. Kemudian, user memasukkan pilihan menu layanan. Setelah user memilih menu layanan, maka sistem akan memverifikasi pilihan yang diminta pada menu layanan. Selanjutnya ada driver. Driver akan menampilkan pilihan. Selanjutnya, driver menerima pesanan dari user. Apabila driver tidak menerima pesanan dari user, maka sistem akan menampilkan kembali pilihan. Dan apabila driver menerima pesanan dari user, maka sistem akan memberitahu penerima pesanan. Selanjutnya, ada prototipe antarmuka dalam menu login, di mana sebelum mengakses fitur menu pesanannya, pengguna terlebih dahulu login, yang di mana login tersebut pengguna bisa memilih login dari salah satu yang ada pada tampilan. Selanjutnya, apabila pengguna memilih login dengan nomor telepon, pengguna diminta memasukkan nomor telepon. Setelah memasukkan nomor telepon, selanjutnya validasi ke nomor telepon tersebut. Setelah login berhasil, selanjutnya ada alur menu yaitu fitur menu. Selanjutnya, apabila pengguna telah memilih layanan GoRide, maka berikut tampilan penginputan lokasi penjemputan dari user. Dan sistem akan menampilkan harga dan user akan melakukan pesanan tersebut. Yang kedua yaitu buat dokumen model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. Selanjutnya ada model analisis dengan use case, yaitu use case diagram. Use case diagram memiliki 3 aktor, yaitu user, driver, dan server. Pada aktor user, user memilih layanan Grab, lalu user melakukan pengorderan. Saat melakukan pengorderan, user juga memasukkan alamat tujuan. Setelah melakukan perjalanan dan user telah sampai di tujuan, user melakukan pembayaran dan memberikan rating. Selanjutnya pada aktor driver. Driver menerima data order dari server dan mengkonfirmasi orderan. Setelah mengantarkan pengguna sampai di tujuan, driver menerima pemasukan. Selanjutnya pada aktor server. Server menerima data user dan server mengirim data order dari user ke driver. Selanjutnya masuk di skenario use case. Use case registrasi pelanggan atau user. Deskripsi singkatnya, pelanggan atau user mengisi field dengan data pelanggan baru. Kemudian aktornya ialah pelanggan, terus prekondisinya ialah klik tombol registrasi. Kondisi akhir, data baru akan bertambah di database dan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian alur proses utama, ada pelanggan mengisi file sebagai pelanggan, kemudian klik tombol registrasi, kemudian sistem mengecek kelengkapan data dan melakukan verifikasi data. Selanjutnya ada alur alternatif. Jika verifikasi berhasil, maka data diupdate. Data yang diisi tidak lengkap atau salah, kondisi akhirnya menampilkan kesalahan. Selanjutnya ada use case-nya itu ya login. Deskripsi singkatnya ya pengguna mengisi alamat email dan password. Kemudian aktor ada pelanggan, driver, admin, dan akuntan. Pada kondisinya tidak ada. Kemudian kondisi akhirnya memilih hak akses lebih dan menuju halaman ketika login. Kemudian ada alur proses utama. Yang pertama ada pengguna memasukkan alamat email dan password. Kemudian klik tombol login. Kemudian jika pengguna memiliki hak akses sebagai admin, maka pengguna akan mempunyai hak akses untuk keseluruhan, kecuali menu yang terdapat pada pelanggan. Jika pengguna memiliki hak akses sebagai pelanggan, maka pengguna akan mendapatkan menu sendiri dan tidak bisa diakses selain pengguna. Kemudian jika pengguna memiliki hak akses sebagai akuntan, maka pengguna akan mendapat menu berisi keseluruhan transaksi serta filter untuk transaksi yang ingin dicek. Kemudian ada alur alternatif, data yang diisi tidak lengkap atau salah. Kondisi akhirnya menampilkan pesan kesalahan.
Kemudian usage-nya ada melakukan order. Deskripsi singkatnya ada pelanggan mengisi file dengan alamat jemput dan alamat tujuan yang akan dituju. Aktornya ialah pelanggan. Kemudian prekondisinya ada klik tombol pesan. Kondisi akhirnya data pemesanan baru akan bertambah di database dan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian alur proses utamanya. Yang pertama ada pelanggan mengisi file pemesanan ojek. Kemudian klik tombol pesan. Kemudian sistem mengecek kelengkapan data dan melakukan verifikasi data alamat. Kemudian ada alur alternatifnya yaitu jika verifikasi berhasil maka data pemesanan berhasil. Kemudian ada data yang diisi tidak lengkap atau salah, kondisi akhirnya menampilkan pesan kesalahan. Kemudian usage-nya ada menerima pesanan. Deskripsi singkatnya, driver melihat daftar pesanan pada saat itu atau real time. Fiturnya ada driver. Prekondisinya klik tombol terima pesanan yang ada di notifikasi utama driver. Kemudian ada kondisi akhirnya data pesanan yang diterima akan ditampilkan. Kemudian alur proses utama. Yang pertama ada driver menerima notifikasi pemesanan. Kemudian klik tombol terima. Kemudian sistem mengecek kelengkapan data pesanan. Jika pesanan diterima, maka terdapat pesanan sedang diproses. Alur alternatifnya ada data yang tidak diisi lengkap atau salah. Kondisi akhirnya menampilkan pesan kesalahan. Yang kelima ya use case laporan keuangan. Deskripsi singkatnya ada melihat daftar keuangan yang diterima. Kemudian aktornya driver. Kemudian prekondisinya klik tombol laporan keuangan yang ada di halaman utama. Kemudian kondisi akhirnya data laporan keuangan yang dicari akan ditampilkan. Kemudian ada alur proses utama, di mana driver mengisi file laporan keuangan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Dan lakukan transfer jika ingin memasukkan uang ke dalam rekening dengan batas minimal transfer 50.000. Kemudian klik tombol laporan keuangan. Kemudian sistem mengecek kelengkapan data keuangan. Jika laporan keuangan ada, maka akan ditampilkan di halaman website. Begitu juga sebaliknya. Dan tombol transfer akan aktif jika uang sudah melebihi atau sama dengan 50.000. Kemudian ada alur alternatifnya. Laporan keuangan yang dicet kosong atau belum pernah menerima pesanan. Kondisi akhirnya menampilkan laporan keuangan. Mungkin itulah tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.